Nah, halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi hidrogen dari biogas yang akan disimulasikan menggunakan Aspen Plus. Jadi untuk data-data dan metode yang akan digunakan pada proses simulasi akan mengambil dari jurnal yang berjudul Hydrogen Production from Biogas Process Optimization Using Aspen Plus. Untuk secara singkat, proses produksi hidrogen menggunakan steam reforming itu, yang pertama, biogas dan uap panas itu akan direaksikan di reaktor steam reformer yang akan menghasilkan campuran gas berupa hidrogen, karbon dioksida, dan karbon monoksida, yang kemudian akan dilanjutkan ke high temperature water gas shift untuk mengkonversi gas karbon monoksida menjadi karbon dioksida CO2 dengan beberapa gas hidrogen tambahan, yang kemudian akan dilanjutkan kembali ke low temperature water gas shift untuk mengkonversi karbon monoksida lebih lanjut, sehingga didapatkan konversi hasil gas hidrogen yang lebih optimal. Kemudian gas tadi akan dikondensasi untuk memisahkan uap air yang masih tersisa dengan gas-gas lainnya seperti gas hidrogen, gas CO2, dan gas CO yang masih tersisa, gas karbon monoksida yang masih tersisa. Kemudian akan dilanjutkan ke proses pressure swing adsorption untuk memisahkan gas hidrogen dengan gas lainnya, sehingga didapatkan gas hidrogen murni sebagai produknya, dan tail gas yaitu gas yang sisanya, yang kemudian akan dilanjutkan ke proses pembakaran. Pada proses pembakaran ini, gas tersebut akan ditambahkan dengan udara sehingga dapat dilakukan pembakaran, dan diharapkan pembakaran sempurna, yang dari hasil pembakaran ini panasnya dapat digunakan untuk proses lainnya dengan produk buangan berupa flue gas. Dan selanjutnya adalah flowsheet dari produksi hidrogen tadi yang lebih jelas. Jadi di sini diawali dengan biogas yang dikompresi, yang kemudian suhunya dinaikkan dan selanjutnya direaksikan di reformer bersama dengan uap air. Hasilnya berupa gas H2, CO2, dan CO. Kemudian suhunya diturunkan untuk direaksikan pada reaktor hot temperature water gas shift. Seperti tadi, gas CO2 dikonversi menjadi gas karbon monoksida direaksikan menjadi gas CO2 dan H2. Yang selanjutnya, keluarannya tersebut akan diturunkan kembali suhunya untuk direaksikan kembali sehingga dapat memaksimalkan pembentukan gas H2, yang selanjutnya dikondensasi untuk memisahkan uap airnya, dan yang kemudian dilanjutkan dengan pemisahan gas H2 dari gas campuran, dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah komponen yang ada atau terbentuk pada proses produksi hidrogen. Jadi komponen-komponen ini nantinya perlu kita masukkan pada aplikasi simulasi yaitu Aspen Plus agar dapat disimulasikan. Jadi semua komponennya dari reaktan, produk maupun impurities perlu dimasukkan. Kemudian berdasarkan jurnal, pendekatan atau metode yang digunakan adalah Frank Robinson dengan jenisnya itu PRMHV2. Selanjutnya adalah spesifikasi dari unit proses yang digunakan pada proses simulasi. Jadi yang pertama yang perlu digarisbawahi yaitu reformer HTS LTS. Ini merupakan jenis reaktor. Terdapat beberapa jenis reaktor pada Aspen Plus. Di sini sudah dispesifikkan untuk reformer sendiri menggunakan modul reaktor berjenis reaktor Gibbs, sedangkan
HTS dan LTS ini menggunakan reaktor stoichiometry. Dan spesifikasi reaktornya seperti yang tertulis pada PPT. Kemudian kondenser dan PSA ini merupakan separator, dan untuk modulnya sendiri menggunakan flash tipe 2 dengan spesifikasi operasinya seperti pada PPT. Kemudian combustor atau pembakaran ini menggunakan jenis modul reaktor stoichiometry karena ini merupakan jenis reaktor, salah satu jenis reaktor. Yang selanjutnya unit operasi lain seperti kompresor, pump, heater, dan valve seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya adalah parameter dari aliran utama pada prosesnya. Jadi ini merupakan acuan dari jurnalnya. Harapannya kita bisa mendekati nilai-nilai yang ada pada jurnal. Jadi nilai ini nggak akan kita masukkan semua, hanya beberapa nilai di awal seperti molar komposisinya ada hanya pada raw material. Namun pada kondisi operasi seperti temperatur, tekanan ini akan muncul ketika sudah melatih jenis unit operasi yang telah kita tentukan spesifikasi dari operasinya, spesifikasi dari unit operasinya. Selanjutnya ini adalah beberapa penjelasan sedikit lebih rinci dari beberapa unit operasi. Yang pertama adalah reformer. Jadi reformer ini tujuannya untuk mereaksikan gas metana dengan uap air pada tekanan dan temperatur suhu yang tinggi sehingga menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida, dan beberapa karbon, bisa jadi ada karbon dioksidanya. Reaksinya itu berupa reaksinya seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2, di mana CH4 akan bertemu dengan uap air H2O yang akan menghasilkan CO dan H2. Kondisi operasi berdasarkan literatur yang kita gunakan seperti yang ditunjukkan pada slide. Kemudian selanjutnya unit operasi selanjutnya yaitu water gas shift. Tujuan dari unit operasi ini yaitu mengkonversi karbon monoksida tadi dengan bantuan uap air untuk menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida, di mana reaksinya seperti yang ditunjukkan pada persamaan 5 dengan kondisi operasi seperti yang ditunjukkan pada slide. Kemudian pressure swing adsorption. Tujuan dari unit operasi ini untuk memisahkan hidrogen dari campuran gas-gas lainnya sehingga menghasilkan gas hidrogen dengan kemurnian sekitar 99,9%. Selanjutnya adalah combustion atau pembakaran. Di sini tadi gas-gas yang sisanya yaitu beberapa gas metana, gas hidrogen, dan gas CO2 ini tidak langsung dibuang ke atmosfer, tapi dilakukan pembakaran dengan cara menambahkan udara, dalam hal ini oksigen, untuk dapat dibakar sehingga menghasilkan panas. Nah, panas ini nantinya akan digunakan untuk mensuplai panas ke unit lainnya. Sekian dari penjelasan untuk proses produksi hidrogen secara singkat. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses simulasinya. Setelah kita buka aplikasinya, maka langkah pertama yaitu pilihan new, dan karena kita ingin membuat template sendiri, kita pilih user, dan untuk satuannya agar lebih mudah kita pilih matrix karena ini merupakan satuan internasional. Setelah itu, maka tampilan pertama yang akan muncul adalah tampilan sebagai berikut. Di sini pada menu komponen specification, kita perlu memasukkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses atau produksi hidrogen yang akan kita simulasikan. Beberapa komponen yang terlibat, di antara ada metana,
ada karbon dioksida, air, nitrogen, karbon monoksida, hidrogen, dan oksigen. Jadi kita hanya perlu memasukkannya. Bisa memasukkan komponen atau rumus kimianya pada komponen ID atau namanya pada komponen name-nya. Jika dirasa sudah semuanya, maka kita hanya perlu menekan tombol next. Pada tampilan atau jendela methods ini, kita perlu memilih metode yang digunakan untuk pendekatan pada hubungan interaksi antar molekulnya. Pada jurnal dijelaskan bahwa Peng-Robinson dengan MHV2 equation jadi state model yang digunakan pada simulasinya pada jurnal. Jadi mari kita pilih, klik icon menu simulation pada kiri bawah. Selanjutnya kita masukkan unit-unit operasi yang akan kita gunakan pada simulasi ini. Pertama, di sini ada kompresor untuk menaikkan tekanan dari biogasnya, dan juga ada pompa untuk menaikkan tekanan dari airnya. Untuk menambahkan material, kita klik icon material di sebelah kiri. Ini berfungsi sebagai aliran yang akan kita gunakan pada simulasi. Selanjutnya, ganti nama aliran dengan cara klik 2 kali pada nama aliran tersebut. Kita sesuaikan dengan referensi agar memudahkan untuk mencocokkannya. Kemudian kita juga dapat mengganti nama dari unit-unit operasi. Sama caranya, tinggal klik 2 kali pada nama-namanya saja. Selanjutnya kita akan rapikan aliran-alirannya supaya lebih mudah untuk melihat. Jadi pada Aspen Plus ini, unit-unit operasinya sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Untuk kompresor dan pompa, ini dikelompokkan menjadi unit operasi pressure changer. Sedangkan heat exchanger atau heater dan cooler ini dikelompokkan pada menu exchanger. Jadi jika dilihat pada referensi, biogas dan air ini akan ditingkatkan atau dinaikkan tekanannya, kemudian akan dipanaskan menggunakan heater. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan 2 jenis unit operasi tersebut. Jika kita salah menghubungkan material ke suatu unit operasi, kita dapat mengganti inputan atau outputannya dengan cara klik 1 kali, kemudian klik kanan, reconnect destination atau source. Selanjutnya mari kita tentukan kondisi operasi dari alirannya. Jadi yang pertama, kita akan tentukan dari biogasnya. Sini tekanannya berupa 1,01 bar dan suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian kita perlu memasukkan komposisinya. Karena yang direferensi menggunakan komposisi molar, maka kita perlu menggantinya menjadi molar fraction dan masukkan angka sesuai dengan referensi. Jika dilihat bahwa stream biogas ini atau aliran biogas ini memiliki komposisi CH4 59,7%, CO2 40,06%, dan seterusnya. Kemudian molar flow-nya 1,21 kilomol per jam.
Selanjutnya mari kita masukkan data kondisi operasi dari aliran airnya. Seperti tadi, kita perlu mencocokkannya dengan kondisi operasi dari referensi. Setelah kita menentukan kondisi operasi dari aliran tersebut, selanjutnya mari tentukan kondisi operasi dari unit-unit operasinya. Untuk kompresor, kita pilih tipenya isentropic dengan discharge pressure 16 bar. Ini sesuai dengan referensi dan efisiensinya 70% yang tertera di referensi juga. Maka jika sudah selesai, maka akan muncul tanda checklist biru di sebelah kiri, tulisan specification. Begitu juga dengan pompa, hal yang sama kita lakukan. Selanjutnya adalah heat exchanger. Jika kita lihat keluaran dari HE nya, suhunya 909 derajat dan tekanan tetap, jadi kita gunakan ini sebagai kondisi operasi pada heater. Jika sudah berhasil, maka akan muncul tanda checklist biru di sebelah kiri, tulisan specification. Jika kita lihat pada referensi, pada referensi terlihat dua aliran menjadi satu. Jadi ini butuh unit operasi bernama mixer. Ini fungsinya untuk mencampurkan dua atau lebih aliran menjadi satu aliran. Kamu bisa menemukan unit operasi mixer di bagian menu mixer atau splitter. Jika kita lihat pada tulisan merah kiri bawah, flow sheet not completed, berarti ada yang kurang. Di sini kurang aliran keluaran dari mixer. Setelah itu, mari kita coba simulasinya. Di sini tidak ada masalah atau tidak ada peringatan yang muncul. Kita coba lihat tulisan di kiri bawah, result available, berarti simulasinya sudah berhasil dilakukan. Kemudian untuk menampilkan kondisi-kondisi operasi pada setiap aliran, kita bisa mengklik tab menu modify, kemudian kita pilih apa saja yang ingin kita tampilkan. Karena di sini mass flow rate-nya ada koma, 2 angka di belakang koma, maka kita bisa mengaturnya di stream result, kemudian kita ganti angka 0 menjadi 2. Itu tandanya aliran akan menampilkan kondisi operasi dengan data 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita bisa membunyikan data aliran atau nama alirannya dengan klik kanan dan hide ID atau global data. Ini tidak terlalu penting, ini hanya saya lakukan untuk menyamakannya dengan yang ada pada referensi. Selanjutnya mari kita tambahkan unit
operasi berupa reformer. Di sini referensi diketahui bahwa unit operasinya jenisnya reaktor Gibbs. Kita dapat menambahkannya di tab menu reaktor dan cari reaktor Gibbs. Untuk kondisi operasi dari reaktor Gibbs-nya yaitu suhunya 909 Celcius dan tekanannya 16 bar. Jika sudah cukup kondisi operasinya, maka akan muncul tanda checklist biru di kiri sebelahnya specification. Jangan lupa tambahkan aliran keluarnya. Dan mari coba kita run simulasinya. Sudah selesai dan sudah berhasil simulasinya. Kita coba cocokkan molar komposisinya. Di sini terlihat bahwa komposisi molar CH4 keluaran reaktor itu sekitar 5% atau 6%, sedangkan H2-nya sekitar 37,26%. Untuk H2 sedikit lebih tinggi dari seharusnya dan CH4-nya sedikit lebih tinggi dari seharusnya. Karena seharusnya sekitar CH4-nya harusnya sekitar 3,19%. Dan coba kita perhatikan pada referensi. Di sini tertulis bahwa pada reformer konversinya dipaksakan menjadi 80%. Jadi kita perlu menambahkan satu jenis reaktor lagi. Kenapa kok nggak cuma reaktor Gibbs saja? Karena reaktor Gibbs ini kita nggak bisa mengatur konversi dari suatu senyawa. Untuk menambahkan reaktor yang dapat mengatur berapa konversi dari suatu senyawa, maka kita perlu menambahkan reaktor stoichiometry. Jadi pada reaktor jenis pertama, kita akan menuliskan reaksi dari CH4-nya dengan konversinya 80%. Terus yang disesuaikan dengan referensi. Jadi apa fungsi dari dua reaktor ini? Reaktor stoichiometry itu kita perlu menentukan reaksi apa saja yang terjadi dan berapa konversinya. Sedangkan reaktor Gibbs Aspen Plus akan secara otomatis menentukan reaksi apa saja yang mungkin terjadi dan berapa konversinya. Jadi pada reaktor pertama kita akan tuliskan reaksi CH4 menjadi H2 dengan konversi 80%. Pertama kita masukkan dulu kondisi operasinya sama suhunya 909 derajat dan tekanannya 16 bar. Kemudian kita masukkan reaksinya. Karena di sini reaksinya CH4 dengan penambahan steam, maka di sini kita pilih reaksi yang kedua. CH4 ditambahkan H2O jadi CO dan 3H2. Untuk koefisien ini adalah bilangan di depan dari senyawanya. Jika tidak ada angkanya, maka itu berarti 1. Untuk koefisiennya akan secara otomatis
Jika reaktan dia akan minus, sedangkan produk akan positif. Kemudian jangan lupa konversinya 0,8 atau 80% terhadap C4. Nah, ini artinya reaktor pertama akan menghitung reaksi antara CH4 plus H2O menjadi CO dan H2. Sedangkan untuk keseimbangan reaksi atau keseluruhan reaksi nanti kita akan menghitungnya dengan reaktor Gibbs. Jadi dibiarkan secara otomatis spend plusnya untuk menghitung. Namun kita perlu menambahkan inert berupa CH4 agar CH4-nya tadi tidak berubah. Jadi senyawa lainnya yang akan dihitung di reaktor Gibbs ini. Jadi dua jenis reaktor ini tujuannya hanya sebuah pendekatan untuk mendekati apa yang ada di referensi. Bukan berarti ada dua buah reaktor yang berbeda. Ini menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu saya akan mengelompokkannya menjadi satu kesatuan, yaitu reformer. Setelah keluaran reformer akan ada cooler, yaitu pendingin yang digunakan untuk mendinginkan aliran. Sama untuk unit operasi ini terletak pada tab menu exchanger. Karena ternyata pada menu tidak cuma menampilkan tekanan, suhu, dan max flow, maka kita bisa menambahkan heat atau worknya pada menu modify, lalu kita checklist saja heat atau worknya, sehingga akan dimunculkan heat yang digunakan atau kerja yang digunakan untuk setiap unit operasi. Selanjutnya, karena satuannya sedikit berbeda dibandingkan dengan referensi, agar mudah membandingkannya, mari kita ubah satuannya agar sama. Dengan cara pertama kita klik folder unit set, kemudian new untuk menambahkan unit operasi yang baru, kondisi operasi yang baru. Di sini kita samakan saja kondisi operasinya, mass flow, suhu, tekanan, dan lain-lainnya sesuai dengan referensi. Setelah itu mari kita kembali ke main flow sheet-nya. Jangan lupa untuk mengganti unit operasinya. Ada menu home dan kita pilih unit operasi yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita buat tadi.
Selanjutnya kita tambahkan kondisi operasi dari cooler, yaitu suhu aliran keluaran dari reformer akan didinginkan menjadi 350 derajat Celcius. Mari kita cocokkan posisi mol dari setiap senyawa pada aliran keluaran reformer. Kita lihat bahwa komposisinya sudah mendekati dengan referensi. Jadi kita bisa melakukan simulasi berikutnya. Selanjutnya adalah unit WGS, water gas shift. Di sini yang pertama ada HTS, ada referensi. Diketahui bahwa pada HTS ini menggunakan traktor berupa stoichiometry dengan kondisi operasi tekanannya 15,75 bar dan suhunya ada range suhunya. Dari 350 sampai 570 derajat Celcius. Jadi pertama kita masukkan kondisi operasinya pada reaktor tersebut. Kemudian kita masukkan reaksi yang terjadi. Di sini pada unit WGS, reaksi yang terjadi CO akan bertemu dengan H2O, kemudian bereaksi menjadi CO2 dan H2. Jadi mari kita masukkan reaksinya. Koefisiennya di sini sama-sama 1 ya. Jadi kita masukkan angka 1. Untuk minus dan positifnya nanti secara otomatis aplikasi akan menentukannya. Setelah itu, jika dilihat pada referensi, konversi untuk unit operasi ini 75% atau 0,75 terhadap karbon monoksida atau CO. Selanjutnya mari kita tambahkan unit operasi lain berupa cooler untuk mendinginkan aliran keluaran dari ATS reaktor sebelumnya. Di sini kita tuliskan kondisi operasinya, yaitu suhu keluarannya 210 derajat Celcius dan tekanannya 15,75 bar.
Lalu mari kita tambahkan unit operasi lainnya, yaitu AUTES, masih dalam satu kesatuan unit WGS. Sini kondisi operasinya sama, ada range suhu dan tekanannya 15,7 bar. Untuk reaksinya sama seperti sebelumnya, sesuai dengan referensi. CO bertemu dengan H2O menjadi CO2 dan H2. Koefisien sama-sama 1 dan konversinya 70% terhadap CO. Karena kondisi operasi pada dua reaktor ODS ini, yaitu suhu berupa range, jadi kita sulit untuk menentukannya. Namun di referensi ternyata dituliskan bahwa heat loss-nya itu dapat diabaikan. Jadi mari kita ganti kondisi operasi dua reaktor ini menjadi tekanan dan dutinya. Dan dengan dutinya itu dapat kita nolkan. Setelah itu, setelah kita run simulasinya, maka akan didapatkan hasil. Selanjutnya mari kita tambahkan unit operasi berikutnya, yaitu cooler, untuk mendinginkan keluaran dari unit WGS ini. Yang perlu kita perhatikan bahwa secara default alirannya akan bergerak dari kiri ke kanan. Jika kita teruskan, maka simulasinya akan memanjang, jadi akan sulit atau tidak terlalu bagus untuk dilihat. Jadi untuk membalikkan atau mirror si unit operasi ini, kita dapat klik kanan pada unit operasinya, kemudian rotate icon dan flip horizontal. Maka secara langsung akan dibalik unit operasinya. Kemudian mari kita masukkan kondisi operasi dari cooler tersebut, di mana target yang kita inginkan suhunya menjadi 38 derajat dengan tekanannya 15,75 bar. Setelah dari unit WGS, maka akan melalui unit separator. Yang pertama ada kondenser dengan tipe kondensernya flash tipe 2. Jadi kondenser ini merupakan salah satu unit separator, maka kita dapat menamakannya di menu separator. Mari kita tentukan kondisi operasinya, suhunya 38 derajat dan
tekanannya 15,65 bar. Karena ini unit separator atau unit pemisah, maka akan ada dua aliran keluaran. Yang pertama disebut produk atas dan satunya lagi disebut produk bawah. Produk atas ini akan berupa gas, sedangkan produk bawah akan berupa liquid. Jika kita bandingkan aliran masanya, karena unit pemisah, hal paling mudah untuk dilakukan yaitu membandingkan masanya. Di sini produk bawahnya aliran masanya 23,06 kg per jam. Dan mari kita coba bandingkan komposisi molnya. Jadi pada area PSAF komposisinya itu sebagai berikut, sudah sesuai dengan referensi. Caranya untuk membuka ini paling mudah klik 2 kali pada alirannya. Selanjutnya setelah melalui condenser akan melalui unit operasi PSA atau pressure swing absorption. Di sini ini merupakan salah satu jenis separator, jadi sama. Dan pada referensi menggunakan separator tipe flash 2. Hal yang sama yang kita lakukan seperti sebelumnya. Ada dua aliran keluaran. Lalu mari kita tentukan kondisi operasinya. Di sini kondisi operasinya 38 Celcius dengan tekanan 15,65 bar. Jika kita lihat pada referensi, sebanyak 79% hidrogen akan dipisahkan menjadi produk atas dan produk bawahnya berupa campuran gas lainnya. Namun untuk tipe flash 2 ini kita tidak dapat mengatur berapa persen hidrogen yang dipisahkan. Dan jika kita lihat pada mass flow-nya, pada produk bawah ini tidak ada mass flow, jadi tidak ada pemisahan semuanya. Karena memang flash tipe 2 ini hanya akan memisahkan berdasarkan jenis fluidanya. Jadi fluida pada produk atas akan menjadi fluida berfasa gas, dan sedangkan pada produk bawah akan berupa liquid. Sedangkan dua hal yang ingin kita pisahkan ini dua-duanya berupa gas, jadi tidak bisa menggunakan tipe separator tipe ini. Mari kita gunakan separator tipe lainnya. Ini saya gunakan separator biasa.
Setelah itu mari kita tentukan kondisi operasinya, dimana di sini kita cukup menentukan berapa persen hidrogen yang akan kita pisahkan, yaitu 79%. Selanjutnya mari kita cek mole fraction dari masing-masing aliran. Jika bisa kita lihat, komposisi molarnya sudah hampir mendekati seperti yang di referensi. Yang 21, aliran 21 ini merupakan aliran sebelum masuk ke pembakaran, sedangkan yang satunya itu merupakan aliran hidrogen. Setelah itu mari kita tambahkan valve yang merupakan salah satu unit operasi pressure changer. Kemudian mari kita tentukan kondisi operasinya, yang berupa tekanan keluarannya 1 bar. Selanjutnya jika kita lihat kembali, di sini terdapat 2 aliran yang digabungkan menjadi satu. Jadi kita butuh unit operasi berupa mixer untuk menggabungkan 2 atau lebih aliran menjadi satu unit. Kemudian di sini terdapat penambahan udara yang berupa nitrogen dan oksigen. Jadi kita perlu memasukkan komposisi molar. Kemudian kondisi operasi seperti biasanya.
Selanjutnya kita membutuhkan heat exchanger lainnya. Mari kita tentukan kondisi operasi sesuai dengan referensi, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya juga. Cek. Selanjutnya unit combustion. Di sini kita menggunakan reaktor stoichiometry. Mari kita tentukan kondisi operasinya. Sini tekanannya 1 bar. Dan jangan lupa bahwa asumsi tadi yang pada referensi bahwa heat loss-nya dapat diabaikan, jadi duty-nya 0. Ini adalah asumsi yang tertera pada referensi. Dapat dilihat bahwa heat loss-nya dapat diabaikan. Kemudian kita dapat lihat bahwa masih terdapat sisa CH4, CO, dan H2 pada aliran sebelum masuk ke pembakaran. Senyawa-senyawa ini dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam pembakaran ketika bereaksi dengan oksigen. Oleh karena itu, kita perlu memasukkan persamaan reaksi pembakaran untuk ketiga senyawa ini. Saya sudah menuliskannya pada PPT di awal untuk reaksi-reaksi pembakaran. Jadi yang pertama ada reaksi pembakaran antara CH4 bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Dengan koefisiennya masing-masing CH4 1, O2 2, CO2 1, dan H2O 2. Di sini kita asumsikan untuk konversinya 100%. Jadi CH4 menjadi reaksi pembatas pada reaksi ini. Begitupun pada hidrogen dan karbon monoksida.
Setelah itu mari kita coba simulasinya, dan tidak ada muncul peringatan, berarti simulasi kita sudah berhasil. Kemudian mari kita tambahkan cooler pada aliran keluaran dari unit pembakaran. Untuk kondisi operasi di coolernya, aliran akan didinginkan menjadi 200 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar. Kemudian mari kita coba run simulasinya dan didapatkan hasil tanpa ada masalah. Oke, karena semua unit operasi sudah kita masukkan dan simulasi sudah kita run, maka selanjutnya adalah merapikan aliran dan mengecek apakah masih ada perbedaan komposisi atau kondisi operasi pada simulasi kita.